Teman-teman sahabat PKH sekalian, ini adalah lanjutan dari video kemarin ya, terkait syarat-syarat daftar PKH. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana kelanjutan bagi masyarakat atau warga atau teman-teman sekalian yang datanya sudah lengkap ya, sudah ada di TKS, kemudian sudah memenuhi syarat komponen yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi teman-teman, pada dasarnya untuk pengusulan calon penerima bansos dengan pengusulan calon data di TKS itu hampir sama, sebagaimana Kepmensos atau Keputusan Menteri Sosial nomor 150 tahun 2022 sebagai realisasi dari Permensos ya nomor 3 tahun 2021 menyatakan bahwa data yang diusulkan itu atau calon penerima bantuan sosial itu dilaksanakan melalui aplikasi bernama 6NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation milik Kemensos. Nah, bagaimana nanti teknisnya, tata caranya? Ini ada dua ya, teman-teman bisa simak baik-baik. Ada dua. Yang pertama dilaksanakan atau diusulkan melalui pemerintah daerah. Yang kedua dilaksanakan melalui aplikasi atau mandiri atau sering disebut dengan MPM, mekanisme pemutakhiran mandiri. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, melalui pemerintah daerah, teman-teman, data-data tadi silakan diusulkan ke pemerintah daerah lingkup terkecil, yaitu di kelurahan. Teman-teman bisa langsung datang ke kelurahan dengan lurahnya langsung, atau jika lurahnya punya kebijakan tersendiri, ada beberapa wilayah daerah ya yang di kelurahan itu memberikan kebijakan bagaimana supaya pengusulan data itu lebih efektif. Mereka melalui RT RW. Jadi RT dan RW diberikan kewenangan untuk mendata warganya. Nah, ini saya lebih setuju yang ini ya, karena bagaimanapun juga RT dan RW itu akan lebih mengerti atau lebih memahami kondisi warganya, mana warga-warga yang layak dapat bantuan atau yang tidak layak dapat bantuan. Nah, nanti dari RT RW ini akan diusulkan, kemudian akan diinput oleh operator kelurahan ya, operator DTKS, akan diinput melalui 6NG yang saya sebutkan tadi. Setelah diinput melalui 6NG, data-data tersebut nanti akan diverifali. Apa itu verifali? Verifikasi dan validasi. Verifikasi itu bertujuan untuk apa? Untuk mengecek apakah data yang diusulkan ini, warga ini, apakah datanya itu sesuai dengan real atau keadaan, kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, validasi ini bertujuan untuk mencocokkan data. Kemudian setelah valid data ini cocok, maka data ini akan disahkan, yang kemudian nanti akan disahkan melalui muskel itu musyawarah kelurahan, musdes ya, musyawarah desa. Di dalam muskel dan musyawarah desa ini akan hadir lurah, kemudian kasih kesos, kemudian RW RT dan PSM di sana. Nah, di sana nanti bisa dihasilkan sebuah kemufakatan mana calon-calon warga yang akan lolos atau akan diusulkan ke pusat untuk calon penerima bansos tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah sampai di tingkat kelurahan, data itu nanti akan diteruskan ke tingkat kabupaten atau kota melalui 6NG tadi ya teman-teman. Itu melalui dinas sosial ya, di kabupaten kota tadi melalui dinas sosial kabupaten kota, kemudian berjenjang naik ke provinsi hingga sampai ke Kementerian Sosial di Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi milik Kemensos. Nah, di sanalah nanti data teman-teman akan ditentukan siapa-siapa penerima bansos yang lolos gitu ya. Nah, nanti seperti apa mekanismenya, apakah semuanya akan lolos atau ada yang tidak lolos, itu nanti kita bahas di segmen video berikutnya ya teman-teman. Itu tadi cara yang pertama. Nah, cara yang kedua dengan cara mandiri. Jadi masyarakat atau teman-teman itu bisa sebenarnya mendaftarkan secara mandiri, karena pemerintah sudah menyediakan instrumen untuk itu ya. Itu bisa di-download teman-teman, aplikasinya bernama Cek Bansos. Jadi teman-teman bisa usulkan di sana. Yang diusulkan juga teman-teman bisa diberikan keleluasa. Teman-teman bisa mengusulkan teman sendiri, nama teman sendiri, atau bisa mengusulkan keluarga teman-teman, atau bisa juga mengusulkan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Dengan catatan yang diusulkan oleh teman-teman adalah masih satu kelurahan dengan teman-teman domisilinya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Semoga dapat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam PKH.